Hai, terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kalian subscribe. Sama-sama dukung channel ini untuk terus berkontribusi dalam memajukan dunia konstruksi di Indonesia. Salam berbagi dan berkarya. Nah, apa itu shotcrete? Jadi kalau saya gampangin itu shot itu tembak ya gitu. Jadi crete itu konkret atau beton. Jadi beton yang ditembakkan. Nah, jadi bahan dasar utamanya adalah beton. Jadi beton dengan selam yang cukup cair, kemudian dengan agregat itu yang cukup halus. Hai, selamat datang kembali di channel Cawan PM dengan saya Towas. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, sebelum saya mulai video kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman semua di luar sana yang udah subscribe channel ini, yang sudah memberikan dukungan, udah memberikan support terus untuk channel ini supaya bisa berkembang dan bisa sharing-sharing untuk terus berbagi, membagikan ya sedikit informasi tentang dunia konstruksi di Indonesia. Dan juga buat teman-teman yang udah komen, yang memberikan saya semangat, terima kasih banget. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya belum bisa jawab dengan secara detail seperti itu ya. Cuma mudah-mudahan semua jawaban saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Nah, saya juga mohon maaf untuk setiap upload video ini selama 1 minggu saya baru bisa 1 video ya, karena dengan berbagai kesibukan saya bekerja juga ya sebagai kontraktor, ya waktu saya juga cukup tersita ya. Jadi ya saya coba usahakan semampu saya untuk bisa ya minimal 1 minggu 1 kali. Mudah-mudahan kedepannya kalau saya bisa ada waktu lebih longgar, mungkin seminggu bisa 2 kali. Ya itu aja. Kemudian di video kali ini saya akan ngebahas mengenai 7 jenis dinding penahan tanah. Nah, dinding penahan tanah ini ada yang temporary ya, sementara, ada juga yang permanen. Katakan suatu proyek ya, entah bangunan gedung misalkan, teman-teman ingin membangun basement gitu ya, galian basement, ya nggak bisa main gali begitu aja ya. Jadi nanti ada tanahnya yang bisa runtuh seperti itu. Jadi harus ada dinding pengaman galian dulu, diberikan dinding pengaman, baru setelah itu teman-teman bisa gali. Kemudian ada beberapa kasus juga di pekerjaan jalan ya, jalan di mana jalan itu mungkin katakan harus melewati tebing gitu. Nah, teman-teman harus ada galian. Nah, galian itu juga harus diperkuat tanahnya supaya tidak longsor seperti itu. Dan inilah 7 jenis dinding penahan tanah versi Calon PM. Ya, daripada panjang lebar, langsung aja kita simak yang pertama. Yang pertama adalah cerucuk. Nah, cerucuk ini bisa terbuat dari bambu ya, ataupun dari kayu. Nah, biasanya cerucuk ini untuk pekerjaan temporary aja teman-teman. Ini bukan permanen. Jadi setelah bangunan utamanya sudah selesai dikerjakan, biasanya cerucuk ini diambil lagi, dibuang seperti itu ya. Kenapa? Karena ya tadi bahannya dari bambu, lama-lama ini bisa lapuk gitu ya. Nah, jadi setelah bangunannya sudah selesai, cerucuk ini bisa dibuang seperti itu. Ya, kadang cerucuk ini juga sering kita gunakan untuk proyek-proyek kecil gitu ya. Kadang juga di gedung ada, misalkan ada bangunan utilitas gitu ya, bangunan-bangunan kecil yang notabene ada pondasi gitu, kita harus gali, terus tanahnya juga kurang bagus. Nah, biasanya kita juga menggunakan cerucuk ini. Jadi cerucuk ini kita pasang dulu ya dengan cara menekan, entah itu kadang dipukul pakai palu gitu, palu yang agak besar, ataupun dengan ditekan dengan alat berat, dengan beko kita ditekan gitu. Nah, habis itu setelah semua sekelilingnya itu sudah dipasangin dengan cerucuk ini, baru kita mulai gali. Sehingga diharapkan pada saat penggalian, pada saat pekerjaan fondasi nantinya, si tanah ini tertahan dengan adanya cerucuk tersebut, sehingga tidak mengakibatkan kelongsoran yang berbahaya karena ada pekerja di dalamnya seperti itu ya. Karena kalau ini longsor ada orang, wah bahaya banget ya, bisa wah salam deh tuh. Oke, kemudian kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah bronjong. Nah, bronjong ini kadang suka teman-teman mungkin lihat di pinggir jalan gitu, kalau ada jalan raya kemudian tebing-tebing, itu biasanya mereka pakai bronjong ini. Bronjong ini sebenarnya terbuat dari kawan harmonika seperti itu, kemudian di dalamnya diisi batu gitu ya. Nah, supaya lebih padat lagi, sebenarnya bisa diisi dengan kerikil, kemudian diisi pasir. Nah, itu bisa lebih padat. Nah, sehingga ini bisa menahan adanya longsoran tanah gitu ya. Nah, bronjong ini biasanya bersifat cukup permanen teman-teman. Jadi kadang juga saya sering melihat di bangunan tepi sungai gitu ya. Tepi sungai itu kadang suka ada bronjong supaya menahan dinding atau menahan tanah yang notabene cukup berbahaya ya, cukup curam. Nah, biasanya ditahan oleh bronjong tersebut. Cuma kalau di proyek-proyek, jujur saya jarang temuin ini teman-teman. Kita jarang pakai bronjong untuk jenis dinding penahan tanah.
Ya, jadi saya rasa dari segi budget ya, bronjong ini juga cukup murah karena terbuat dari bahan-bahan yang ya katakan hanya batu kali dan kawat gitu ya. Kemudian dari segi efektivitas juga saya rasa ini juga cukup tinggi, efektif banget ya kelihatannya. Karena jujur saya belum pernah pakai bronjong ini teman-teman. Cuma saya sering sekali melihat beberapa proyek ya seperti tadi yang saya sampaikan, ketika pekerjaan bantaran sungai seperti ya, kemudian ada jalan itu sering banget mereka menggunakan bronjong ini sebagai dinding penahan tanah. Oke, kemudian kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga adalah shotcrete. Apa itu shotcrete? Jadi kalau saya gampangin itu, shot itu tembak ya gitu. Jadi crete itu konkrit atau beton. Jadi beton yang ditembakkan. Nah, jadi bahan dasar utamanya adalah beton. Jadi beton dengan selam yang cukup cair, kemudian dengan agregat itu yang cukup halus. Nah, kemudian mereka pakai pompa begitu ya, sama pakai selang, terus ditembakin gitu ke dinding, ke tanahnya. Nah, nanti tanah itu konkretnya itu betonnya menjadi kering. Nah, kemudian dia bisa menahan si tebing ini atau si tanah ini. Nah, cuma nggak hanya pakai beton aja yang ditembakkan, si dinding ini terlebih dahulu juga dilapisin dengan semacam kawat seperti itu ya. Jadi diperkuat dengan kawat, kemudian baru nanti ditembak pakai si shotcrete ini. Nah, saya sering sekali melihat shotcrete ini digunakan pada dinding-dinding atau tebing ya, tepi di jalan raya gitu ya. Saya juga pernah melihat seperti ada tebing kemudian diperkuat dengan adanya shotcrete ini. Kemudian jujur di proyek juga saya sering sekali menggunakan shotcrete ini. Jadi beberapa waktu yang lalu juga kita gali bangunan utilitas ya. Notabene kita ada galian sekitar 3 meteran seperti itu, dengan tingkat kecuraman yang cukup curam, sekitar ya mungkin sekitar 70 derajat seperti itu ya, hampir tegak. Kita gunakan shotcrete ini supaya si dinding atau si tanah ini nggak longsor seperti itu ya. Ya, jadi shotcrete ini ada yang sifatnya temporary, ada yang sementara, dan juga ada yang permanen. Ini tergantung dari sisi mana penggunaan si shotcrete ini digunakan. Cuma dari pengalaman saya, si shotcrete ini cukup efektif sekali untuk menahan dinding ya, terutama kalau saya pengalamannya kebanyakan lebih ke arah temporary yang sifatnya sementara gitu. Jadi setelah di shotcrete gitu kan, kita udah semuanya dilapisin dengan beton ini kering, itu lumayan sangat-sangat efektif teman-teman. Tapi juga jangan lupa dikasih semacam pipa drainase gitu ya. Jadi si air yang tergandung di dalam tanah ini dia nggak tertahan. Karena apa? Kalau tanah ini tertahan, si air ini tertahan nggak keluar, ini malah bahaya juga, karena semakin ngembang gitu ya, dia bisa mendorong, malah bisa kolaps juga. Jadi sebelum kita shotcrete, kita siapin juga drain pakai pipa gitu ya, pakai pipa PVC, nah supaya air ini bisa keluar. Cuma pipanya nggak hanya pipa aja, biasanya di dalamnya kita bungkus lagi misalkan pakai ijuk seperti itu ya. Jadi si tanah ini yang keluar hanya airnya, butiran-butiran tanahnya ini tertahan. Kenapa? Karena kalau nggak pakai ijuk, si tanah butiran-butiran ini keluar, ya bahaya juga, ini bisa longsor teman-teman. Ya, jadi kurang lebih gambaran besar untuk shotcrete seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat adalah seat pile. Nah, mungkin teman-teman sering sekali melihat seat pile. Cuma untuk seat pile sendiri terbagi ada dua bagian ya, ada dua jenis. Yang pertama adalah seat pile baja, yang kemudian yang kedua adalah seat pile dengan menggunakan beton. Nah, sifat dari penggunaan seat pile sendiri juga ada dua nih teman-teman. Ada yang temporary, ada yang sementara, dan juga ada yang permanen. Nah, biasanya kalau untuk yang baja ini dia digunakan untuk yang sifatnya temporary aja. Jadi misalkan contoh teman-teman mau membangun pondasi jembatan gitu ya, jembatan sungai gitu. Nah, itu kan harus dibendung dulu gitu, harus dibendung. Nah, cara membendungnya kadang kita pakai seat pile baja. Kemudian nanti ada galian, air dipompa dulu, udah kering, disitulah kita kerjakan pondasi. Ada seperti itu. Jadi setelah pondasi sudah selesai dikerjakan, si seat pile ini diangkat lagi. Nah, kalau untuk yang sifatnya permanen ya, kita sering melihat misalkan di pinggiran bantaran sungai. Ya, jadi seat pile ini dilakukan pemancangan dengan cara di vibrator seperti itu ya, dia digetarkan sampai dengan kedalaman yang diinginkan. Nah, kalau untuk seat pile yang menggunakan beton, pada bagian atasnya biasanya itu dibobok kemudian dijadikan satu, apa yang namanya, ada cappingnya, ada kepalanya. Nah, ini supaya untuk menyatukan si seat pile ini.
Nah, biasanya seat pile yang menggunakan beton ini sering sekali kita jumpai pada pinggiran bantaran sungai gitu ya. Nah, pada bantaran sungai ini supaya menahan tanah supaya tidak longsor, biasanya juga menggunakan seat pile beton. Kemudian ada juga beberapa bangunan kayak misalkan di jalan ya teman-teman, kalau nggak di jalan itu juga kadang mereka yang menggunakan seat pile beton ini. Ya tapi untuk proyek-proyek gedung ya, kayak misalkan galian untuk basement, jujur aja saya belum pernah mengalami atau menggunakan dengan seat pile ini teman-teman. Cuma untuk misalkan kayak bangunan-bangunan yang tidak terlalu besar gitu ya, galian-galian yang tidak terlalu dalam, ini saya juga sering melihat mereka pakai seat pile. Misalkan ada pembangunan STP gitu ya, mereka yang notabene galiannya hanya mungkin sekitar 5 meter, 6 meter seperti itu, mereka suka menggunakan si seat pile ini teman-teman. Cuma untuk yang notabene sudah 15 meter ke bawah dan tekanan tanahnya cukup besar, saya jarang sekali mendapati atau menjumpai mereka menggunakan si seat pile. Nah, mereka menggunakannya apa? Kita lanjutkan yang berikutnya. Yang kelima adalah second pile. Nah, second pile itu apa? Second pile itu sebenarnya ya bore pile. Nah, bedanya karena dia berada untuk sekeliling bangunan, ya misalkan contohnya di basement. Nah, second pile ini ada dua jenis. Yang pertama dia menggunakan seperti bore pile ya, dia menggunakan besi, ada pembesiannya gitu ya. Nah, yang sebelahnya itu dia nggak ada besinya teman-teman, dia hanya konkrit atau beton aja ya, jadi dia selang-seling, jadi ada pembesiannya, nggak ada pembesiannya, ada pembesiannya dan nggak ada, seperti itu, selang-seling. Jadi sama seperti bore pile. Untuk metode pelaksanaan seperti apa teman-teman bisa ngeliat di video saya. Di video sebelumnya saya juga sudah pernah membahas mengenai metode pelaksanaan bore pile, yang nanti saya taruhkan linknya di video di bawah. Nah, biasanya untuk si second pile ini dikombinasikan dengan metode lain. Nah, ini tergantung juga berdasarkan perhitungan dari si konsultan perencana ya. Nah, dikombinasikannya dengan apa? Nah, sebelum saya lanjutkan kombinasinya, jadi si second pile ini sama seperti seat pile beton teman-teman. Jadi bagian atasnya juga kita satukan ya, kita bobok, kemudian kita buatkan yang namanya capping beam. Ya, jadi untuk menyatukan si tiang second pile ini supaya si second pile ini menjadi satu kesatuan. Untuk second pile sendiri biasanya kita gabungkan, kita kombinasikan dengan yang namanya ground angkur. Nah, ini tergantung desain dari sebuah bangunan ya, tergantung perhitungan dari perencana struktur. Karena ketika si second pile ini cukup dalam, artinya basementnya juga cukup dalam, misalkan basement sampai 4 lantai seperti itu, atau bahkan bisa 5 lantai. Nah, tekanan tanah yang terjadi menekan si second pile ini cukup tinggi, cukup besar, sehingga cukup membahayakan sekali kalau hanya si second pile ini berdiri sendiri. Nah, biasanya si second pile ini dikombinasikan dengan ground angkur ataupun dengan strating. Nah, strating itu apa? Strating itu semacam baja gitu ya. Jadi dia saling mengikat sehingga saling menahan seperti itu. Ada yang arah melintang ataupun arah horizontal. Nah, itu tergantung dengan luasan. Ya, luasan dari si galian ini. Misalkan kalau dia cukup luas, biasanya kita tanpa menggunakan strating. Kita hanya di bagian sudut-sudut aja biasanya kita tambahin dengan strating. Nah, kalau ground angkur juga ada dua nih. Ada yang permanen, ada yang temporary atau sementara. Nah, nanti akan saya kupas secara detail yang namanya ground angkur ini. Nah, intinya ground angkur itu merupakan suatu angkur yang akan menahan si second pile ini, teman-teman. Jadi dia mengangkur ke dalam tanah gitu ya, kita bor, kemudian kita install ground angkur yang mereka menggunakan sling baja seperti itu, kemudian nanti disatukan dengan yang namanya waller beam atau seperti semacam baja gitu ya. Ya, jadi secara gambaran besar si ground angkur ini membantu atau memperbesar kapasitas dari second pile ini untuk menahan gaya-gaya horizontal yang terjadi akibat tekanan tanah. Ya, jadi kalau berdasarkan perhitungan bahwa tekanan horizontal dari si tanah ini cukup besar, nah biasanya kita tambahkan dengan ground angkur. Nah, ini kembali lagi tergantung dari perhitungan analisa dari konsultan perencana. Yaitu tadi gambaran besar mengenai second pile dan juga kombinasi dengan ground angkur. Kemudian kita lanjutkan berikutnya, yang keenam adalah diaphragma wall atau D-wall.
Nah, ini merupakan dinding penahan tanah. Kalau teman-teman belum tahu, dia agak cukup lebar gitu ya. Kemudian kita gali pakai sejenis clamshell seperti itu. Kita gali, kita grab, kemudian nanti si pembersihan ini dimasukin, kemudian kita cor. Ya bedanya kalau second file dia kan bulat, kalau ini ya semacam dinding gitu ya, kita install kemudian kita cor. Nah, ini biasanya juga dikombinasikan dengan ground angkur ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya pernah mengerjakan ada galian fondasi untuk basement sampai 4 basement seperti itu ya, yang dimana kedalamannya kurang lebih hampir 25 meter. Jadi kita menggunakan diaphragma wall ini atau di wall. Ya, kemudian kita lanjutkan yang berikutnya, yang ketujuh, yang terakhir adalah ground angkur itu sendiri ataupun dengan kombinasi waller beam ya atau strutting. Nah, biasanya ada juga beberapa project, saya juga belum pernah sih, cuma saya pernah ngelihat si project ini dalam melakukan ekskavasi ya, penggalian, mereka menggunakan ground angkur. Nah, ground angkurnya ini dia tidak ada semacam apa ya, saya nggak ngelihat dia menggunakan di wall ataupun second pile gitu ya. Cuma sepertinya dindingnya diperkuat menggunakan shotcrete, kemudian si ground angkur ini diinstal gitu, dibor. Untuk ground angkur sendiri juga ada yang permanen dan ada yang temporary seperti itu ya. Memang balik lagi tergantung kebutuhan dari si proyek masing-masing ya. Di berdasarkan analisa dari struktur perencana, bagaimana yang efektif, yang efisien ya. Jadi ya murah juga ya, murah tapi nggak murahan ya, artinya ya tetap aman gitu kan, tetap safety first ya, karena kita berbicara tentang nyawa teman-teman. Jadi kalau katakan salah metode ya itu berbahaya sekali. Artinya iya, kita boleh menghemat tapi secara struktural gitu ya, secara engineering juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian kalau strutting ini sendiri untuk proyek-proyek yang kecil atau galian-galian yang tidak terlalu luas, saya juga pernah ngelihat strutting ini berdiri sendiri. Ya, ini untuk menahan galian sementara aja. Jadi ketika bangunannya udah didirikan ya strutting ini dibongkar. Ya, itu aja video kali ini dari saya. Semoga bermanfaat, bisa memberikan referensi-referensi baru, bisa menambah wawasan-wawasan baru buat teman-teman semua di luar sana. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, klik tombol merah di pojok kanan bawah, kemudian nyalakan tombol loncengnya sehingga apabila ada update video dari saya, teman-teman juga selalu update. Kemudian like video kali ini kalau teman-teman suka dan share video ini ke teman-teman kalian, ke rekan-rekan kerja kalian. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam berbagi dan berkarya. God bless.